warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 6 kelas A dan B. Hari ini kita kembali hadir di mata kuliah bimbingan penulisan skripsi yang hari ini sudah memasuki pertemuan kelima. Dan untuk hari ini materinya adalah penyusunan proposal. Setelah minggu lalu saya memberikan daftar edit RTS yang menggeser beberapa materi karena ada penambahan. Penambahan yang minggu lalu itu etika penulisan karya tulis. Sekarang dipindah yang tadinya proposal di pertemuan 4 diganti menjadi pertemuan kelima. Oke, baik, kita langsung ke materi penyusunan proposal dan kita langsung ke modul. Ya. Oh iya, sebentar, saya perlu sampaikan dulu ini perihal jadwal kuliah. Oke, hari ini tanggal 18, ini pertemuan kelima. Dan perlu saya sampaikan, mungkin ada sebagian di antara kalian yang sudah tahu bahwa UTS kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 10 April. 10 April. Ini masuk langsung UTS. Nah, khusus untuk kelas MK ini, bimbingan skripsi, UTS-nya akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025. Nah, mengingat padatnya jadwal akademik yang berhimpitan dengan pelaksanaan UTS, maka dengan demikian saya buat kebijakan yang mungkin agak sedikit mungkin repot, tapi insya Allah bermanfaat buat nanti. Apa itu? Jadi untuk pertemuan sebelum UTS 6 dan 7 itu akan saya laksanakan berdekatan dengan pelaksanaan liburan lebaran ya. Jadi nanti pertemuan 6 kita akan masuk kembali di tanggal 25 Maret. Dan pertemuan ke-7 pada tanggal 8. Memang agak ini ya, agak kok lupa. Padahal berdasarkan pengumuman yang berlaku bahwa tanggal 25 itu adalah hari terakhir kuliah atau hari terakhir pelaksanaan pendidikan di semua level. Karena kan edarannya Menteri Pendidikan. Kalau di SMP, SD, SMA, SMK itu tanggal 25 sudah libur atau tanggal terakhir. Tapi khusus saya untuk perguruan tinggi dan khusus kelas saya, karena ini menyangkut waktu yang terbatas, jadi terpaksa tanggal 25 tetap masuk. Tapi karena saya ini ya udah biasa, jadi ya tidak masalah. Karena kuliah akan dilaksanakan secara online. Jadi nanti tolong tanggal 25 minggu depan tetap masuk. Tetap ada perkuliahan dan tolong dipantau ya. Jangan jauh-jauh dari laptop atau dari HP supaya kalian bisa memantau. Ada nggak notis atau not
notifikasi pengumuman mengenai absensi dan perkuliahan. Karena nanti akan saya bagikan sesuai dengan jadwal kelas. Jadi kalau HKIA itu kan jam berapa? Jam 14.40 ya. 14.40. Kalau kelas B itu 16.20. Jadi tetap dipantau walaupun kalian di luar kegiatan. Dia ada di luar kampus dan ada aktivitas lain. Mungkin bukber atau apa. Kami tetap pantau. Biasanya ada notifikasi, ada absen. Silakan diisi. Dan ada video yang saya sampaikan, silakan disaksikan atau ditonton. Ya. Dan nanti juga tanggal 8. Tanggal 8 April 2025, hari Selasa, saya juga akan mengirimkan video pertemuan ketujuh dan absensinya. Dan tolong diperhatikan baik-baik. Meskipun kalian baru selesai liburan lebaran, tetap antisipasi hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Misalnya ya kayak pengumuman dari saya ini. Tanggal 8 tetap ada kuliah. Nah, silakan dilihat. Ditunggu pengumumannya atau dilihat linknya apakah sudah muncul, absensi sudah tampil atau belum. Ya, termasuk juga videonya. Oke, itu ya sekedar pengumuman dari saya karena saya ingin semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Oke, kita lanjutkan ke modul. Kita mulai pertemuan kelima ini dengan penjelasan mengenai proposal. Oke, kita lihat. Proposal. Nah, ini dia. Pengertian proposal. Proposal berasal dari bahasa Inggris, artinya to propose, atau usulan, atau ajuan. Berarti proposal adalah pengajuan atau permohonan. Penawaran, baik berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kerja kepada pihak lain. Dan untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dan lain sebagainya. Jadi diajukan oleh seorang pemohon untuk mendapatkan permit, mendapatkan izin dari pembuat kebijakan. Itu proposal. Purpose, to propose. Ya. Dengan demikian, proposal skripsi itu adalah usulan atau ajuan sebagai tahap awal dari penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi pada pertemuan 1 yang menyatakan tentang rancangan penelitian yang benar-benar akan dilaksanakan. Sebagai bentuk pengajuan, proposal skripsi bernilai sangat penting dan strategis karena merupakan awal yang akan menentukan keberhasilan suatu rencana program penelitian dalam bentuk skripsi. Jadi, proposal adalah gambaran umum, gambaran awal dari sebuah rencana sebuah penelitian. Penelitian akan dilaksanakan dengan baik kalau direncanakan juga dengan baik. Maka dari itu, kemampuan merancang sebuah kegiatan penelitian akan terlihat dari rancangan proposalnya. Bagus apa tidak? Layak apa tidak? Sesuai standar atau tidak? Nah, setidaknya proposal skripsi itu isinya adalah A. Unsur proposal, atau B. Unsur proposal, kemudian C itu apa ini? Menarik. C, B. Itu dia. Unsur proposal. Setidaknya yang menarik, proposal akan menarik jika memenuhi unsur-unsur proposal. Yang pertama apa? Ada judulnya. Kemudian ada latar belakang masalah. Ketiga ada rumusan masalah. Ada yang keempat ada tujuan penelitiannya. Yang kelima ada manfaatnya. Yang keenam ada keterangan tentang penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketujuh ada unsur perangkat pemikiran. Yang kedelapan adalah metode penelitian. Dan yang kesembilan adalah sistematika pembahasan. Ditambah yang terakhir adalah daftar pustakanya. Oke.
Ini hasil revisi ya. Kalau di pedoman yang sebelumnya itu ada tambahan, ada perubahan dari sini. Kalau yang dulu itu ada keterangan juga penelitian kualitatif, disebutkan juga penelitian kualitatif. Tapi di sini dihapus, unsur palingannya dihapus, hanya ada unsur kualitatif. Karena fakultas saya hanya memberikan kebijakan, membolehkan penelitiannya hanya bersifat kualitatif. Tidak apa-apa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, judul. Judul skripsi hendaknya singkat dan spesifik. Jangan panjang-panjang. Ini bukan narasi, bukan deskripsi, tetapi judul. Singkat, padat, dan sistematis. Singkatnya tidak panjang, spesifiknya khusus langsung menukik pada masalah, dan yang penting adalah relevan dengan jurusan. Jadi jangan jauh-jauh dari urusan kejurusanan seperti tema perkawinan Islam, perceraian dalam Islam, kewarisan, wakaf, dan falak atau ilmu astronomi Islam. Harus juga dipertimbangkan juga agar judul bisa dijangkau baik dari segi substansi, penelitian, dana, dan waktu. Jadi kalau terlalu tinggi ya repot. Sebab itu bukan level mahasiswa, bukan level penulisan skripsi S1. Penelitiannya harus menjangkau ke luar negeri, wah, jauh-jauh. Ya kalau mau ada ide ke sana silakan, tapi harus punya konsekuensi. Apa ya, pembiayaannya harus diurus sendiri, ditanggung sendiri. Itu judul. Oh ya, sayangnya saya perlu ingatkan juga, sayangnya sebenarnya saya akan membuat tugas seperti saya umumkan di awal perkuliahan, tapi karena pertimbangan waktu, karena efisiensi, maka tugasnya saya tiadakan ya. Kemarin kan saya sempat ngomong akan ada tugas di pertemuan 5 atau 4 atau 5. Apa? Pembuatan judul. Nanti akan saya evaluasi mana kekurangannya, mana kelebihannya, mana yang saya ACC. Tapi karena pertimbangan waktu, karena ini juga berhubungan berdekatan dengan akhir Ramadan atau Lebaran, jadi ya terpaksa tugasnya saya tiada. Kalau kalian ingin melihat bagaimana misalnya saya menjelaskan tentang teknik pembuatan judul atau apa, silakan kalian apa itu saksikan sendiri di channel YouTube saya di bagian mata kuliah bimbingan penulisan skripsi untuk kelas pertemuan keempat untuk kelas HKA dan B tahun akademik 2023-2024 yang ada di daftar video saya di YouTube channel YouTube saya. Yang saya buat tahun lalu pada tanggal 28 Februari 2024. Itu ada keterangan saya, ada materi saya tentang teknik pembuatan judul. Silakan kalian saksikan ini. Baik, itu yang pertama, judul. Yang kedua, latar belakang masalah. Nah, baik tidaknya sebuah proposal, itu salah satu faktornya adalah karena kemampuan kalian dalam menjelaskan apa latar belakang masalah. Nah, apa? Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah apa yang menyebabkan kamu tertarik, terdorong untuk mengangkat judul ini sebagai tema penelitian. Nah, apa saja? Apa yang menarik itu? Satu, menyajikan referensi yang relevan berdasarkan studi pendahuluan untuk memperkuat alasan pemilihan judul dan pokok permasalahan. Jadi, yang pertama itu ya Anda ungkapkan dasar dalil, ungkapkan alasan eh, normatifnya tentang kok bisa penelitian ini harus diangkat. Anda jelaskan di situ.
Tapi bukan melulu atau sekedar menjelaskan dalil di dalam latar belakang masalah. Sebab dalil bukan masalah. Ingat, karena itu jangan terlalu banyak dalil. Paling ada cuma sedikit saja. Jangan berteori di situ. Jangan berdalil di situ. Hanya sekedar memberikan pemaparan bahwa ada dalil yang mengatakan begini, tapi pada faktanya ada sedikit perbedaan. Di situ kalian menjelaskan. Yang kedua, ungkapan mengenai kesenjangan yang terjadi antara realita dan pemikiran teoritis, antara das Sein dan das Sollen. Ungkapkan ada kesenjangan. Oh, faktanya di lapangan begini. Sorry, teorinya begini. Teorinya merah. Tapi faktanya di lapangan hijau. Tidak sinkron kan? Nah, ini masalah. Maka kalian ungkapkan apa kesenjangan yang terjadi antara dasein, antara realita, antara fakta, dan dasolan dan realita. Teori dan realita. Yang ketiga, latar belakang masalah sebaiknya juga mengangkat argumen, hipotesis, teori penulis tentang studi yang dibahas yang bisa menjadi kerangka kerja. Jadi juga bisa diungkapkan argumentasi apa yang kalian tahu atau mungkin teori yang pernah disusun sebelumnya, ungkapkan, sampaikan di dalam latar belakang masalah. Kemudian pada poin D, alinea terakhir tentang belakang masalah perlu ada penegasan dari penulis bahwa penelitian yang akan dilakukan memang layak berdasarkan beberapa alasan yang tadi disebutkan. Harus ada poin penjelasannya secara ringkas mengenai alasan kalian dalam menyusun judul ini apa. Di sini ada kalimat, oleh karena itu, berdasarkan realita tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ini yang berjudul apa? Karena unsur historisnya, misalnya, unsur hal yang perlu diungkapkan dalam penelitian ini. Jadi kalimatnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang E, menyatakan alasan yang menjelaskan bahwa masalah yang dirasakan memang menarik dan perlu diteliti. Alasannya apa? Dijelaskan. Dan yang ke F, pernyataan tersebut bisa diungkapkan secara deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang khusus. Itu latar belakang masalah. Yang kedua. Yang ketiga, rumusan masalah. Perlu kalian ketahui ya, rumusan masalah itu wajib ada dalam penelitian. Rumusan masalah itu apa? Kayak tadi, ada kesenjangan antara fakta, antara teori dan fakta, antara realita dan fakta, realita dan teori. Teori mengatakan merah, realitanya mengatakan hijau. Ada ketidaksinkronan, ada kesenjangan di antara teori dan realita. Nah, inilah masalah. Kalau misalnya teorinya merah, realita juga merah, ya berarti tidak menarik diteliti. Jadi tidak perlu diangkat menjadi tema penelitian. Ya kalau itu ditulis ya cukup buku aja atau buku pedoman mata kuliah. Itu kenapa? Dia menjelaskan teori, sudah selesai, tidak ada masalahnya. Tapi dalam penelitian harus ada kesenjangan. Oh, ini ada ketidaksesuaian. Misalnya contohnya ya, teorinya mengatakan dalam perkawinan harus ada rukun dan syarat. Rukunnya harus lengkap, syaratnya juga harus terpenuhi. Itu teorinya kan. Tapi ketika Anda datang ke sebuah wilayah, misalnya ke daerah Lebak, ke daerah Serang, ke daerah Kabupaten Tangerang, itu ada fenomena, ketemu fakta begini. Ternyata di dalam sebuah kampung itu ada perkawinan, tapi ya hanya ada mempelai perempuan, mempelai laki-laki, dan saksi. Wah, aneh nih. Iya aneh. Sebab teorinya mengatakan harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai laki-laki. Harus ada mahar. Ini kok enggak? Nah, berarti perlu diangkat ini. Dicari jawabannya. Kira-kira apa alasannya? Sebab teorinya mengatakan bahwa seorang wali harus ada dan berperan aktif dalam sebuah akad nikah. Tapi faktanya
adat di sebuah wilayah yang tidak menggunakan wali. Gimana ini? Padahal di daerah sini ya mayoritas mazhabnya Syafi'i. Seperti itu. Karena itu dalam menyusun rumusan masalah perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Rumusan masalah merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek yang diteliti. Bila rumusan masalahnya tidak sesuai dengan kondisi objek penelitian, maka peneliti perlu mengganti rumusan masalah penelitian. Ya, harus ini ya, harus ada hal yang yang relevan antara objek penelitiannya dan teorinya, ada relevansinya dan harus ada keterkaitannya. Yang kedua, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif tidak berkenan dengan variabel penelitian yang bersifat spesifik. Nah, ingat, kualitatif itu variabelnya variabel bebas, tidak spesifik. Tetapi lebih makro dan berkaitan dengan kemungkinan apa yang terjadi pada objek atau situasi sosial penelitian tersebut. Jadi penelitiannya variabelnya bebas. Yang ke C, rumusan masalah merupakan pernyataan yang jelas dan tegas dari permasalahan yang diungkapkan dalam latar belakang masalah. Jadi tadi sudah dijelaskan latar belakang masalahnya Pak. Nah, ditegaskan di dalam rumusan masalah. Apa yang membuat Anda menarik mengangkat ini menjadi tema penelitian? Dijelaskan di rumusan masalah. Bagaimana tugas seorang hakim dalam menjalani perannya sebagai mediator misalnya. Seperti itu, harus tegas. Kemudian yang berikutnya dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai aspek-aspek yang dipilih atau variabel-variabel penelitian. Jadi harus ada aspek-aspek yang diangkat, misalnya bagaimana pandangan Islam mengenai hukum A, bagaimana pandangan hukum positif mengenai hukum A. Ada variabelnya, aspek-aspeknya. Dan yang terakhir dinyatakan dalam kalimat pernyataan yang bisa diawali dengan kata-kata seperti apakah, bagaimanakah, mengapa, adakah, dan sejenisnya. Mau diingat, silakan kalian bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi ingat, karena ini harus ada uraian yang komprehensif, maka sebaiknya pakailah pertanyaan yang bisa menjangkau ke banyak aspek. Misalnya bagaimana. Kalau bagaimana itu jawabannya bisa panjang. Tapi kalau cuma apakah, ya cukup satu detail saja selesai. Apakah satu itu dua, atau apakah dua itu hasil dari satu tambah satu? Jawabannya iya. Ya, karena itu sebenarnya jawabannya cuma itu. Tidak banyak, tidak panjang. Tapi bagaimanakah jika satu tambah satu adalah dua, sedangkan dua itu mungkin saja berasal dari 0 tambah 1 tambah 2. Kan begitu ya. Bisa panjang. Mengapa? Bagaimanakah? Itu ya, itu rumusan masalah. Cara menyusun rumusan masalah. Ini tujuan penelitian. Ini pasti tujuannya adalah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sebaiknya. Berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi misalnya kalau rumusan masalahnya bagaimana pandangan Islam mengenai hukum A, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban mengenai pandangan hukum Islam mengenai atau bagaimana pandangan Islam mengenai hukum A untuk mendapatkan jawaban. Memang harus relevan dengan rumusan masalah. Manfaat juga sama, ini berkaitan dengan tujuan masalah, tujuan penelitian, atau mungkin yang relevan, misalnya untuk mendapatkan khazanah ilmiah terkait dengan materi tentang hukum A. Kemudian yang berikutnya penelitian terdahulu yang relevan. Nah, di sini perlu kalian pahami bahwa ini harus ada dalam sebuah proposal.
Ini karena di sini akan dijelaskan titik beda atau titik pisah antara penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian Anda ini. Sebab kalau kalian menyusun skripsi yang sama atau tidak berubah berbeda jauh dengan penelitian sebelumnya, maka Anda akan dianggap sebagai pelaku plagiarisme. Dan itu pasti akan disanksi secara tegas. Karena itu, untuk menghindari adanya plagiarisme, maka poin ini harus ada untuk memberikan distingsi atau titik beda, titik pisah antara proposal Anda atau skripsi Anda dengan skripsi sebelumnya. Jadi dijelaskan. Karena itu Anda juga wajib menjelaskan dulu penelitian yang sama pernah dilakukan. Misalnya penelitian A, B, C, D, ada 4. Tapi ada perbedaan dengan penelitian saya. Perbedaannya di mana? Di bagian sisi ini, di aspek ini, di penegasan pada aspek ini. Dijelaskan. Disinilah kalian bisa memberikan gambaran, saya berbeda dengan mereka. Kemudian yang ketujuh, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari suatu penelitian yang harus sesuai antara permasalahan yang akan diteliti dengan teori yang diuraikan. Jadi intinya adalah kerangka pemikiran adalah teori apa yang kalian gunakan dalam penelitian ini. Masukkan semuanya di dalam kerangka pemikiran. Ya, kerangka pemikiran itu intinya ada 3. Satu, penjelasan teori yang dipakai dalam mengenai fakta atau fenomena sosial. Yang kedua, uraian mengenai keterkaitan antara suatu gejala yang diteliti dengan fakta-fakta lain yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, alasan penggunaan teori tersebut dalam memahami fakta atau fenomena yang akan dibahas. Jadi ada alasan yang digunakan. Itu 7 kerangka pemikiran. Yang kedelapan, metode penelitian. Nah, ini silakan kalian baca sendiri metodenya bagaimana. Jadi di sini Anda uraikan metode yang kalian pakai itu apa. Yang jelas isinya pasti berhubungan dengan metode kualitatif. Karena di saya tidak menggunakan metode kuantitatif. Jadi tidak ada uji analisis, nanti ada analisis statistik dan lain sebagainya. Tidak ada. Kemudian juga ada penentuan wilayahnya, misalnya studi kasus atau mungkin studi pustaka. Kalian mengkaji pada referensi apa, jelaskan dengan penentuan wilayahnya. Dan juga ditentukan teknik pengumpulan datanya, apakah observasi atau wawancara mendalam atau kuesioner, dokumentasi dan lain sebagainya. Dan analisis datanya bagaimana? Apa analisis komparatif atau konten analisis atau analisis kritis, dijelaskan. Kemudian yang keempat, pedomannya apa? Yang jelas pedomannya adalah pedoman penulisannya pasti ini, yang ini, buku ini. Kedua, pedoman penulisan ayat Al-Quran. Kemudian pedoman penulisan hadis dan buku primer lainnya. Nah, kalau hadis, kalau Al-Quran ada pedomannya. Kalau Al-Quran jelas boleh kalian gunakan Quran in word. Ya, Quran in word tahu ya, Quran in word. Tapi usahakan ikuti aturannya. Nah, si pedomannya ada di sini. Ikuti aturannya. Kemudian untuk hadis, bagaimana pedomannya? Lihat juga. Ada ketentuannya di pedoman ini. Tapi yang ingat saya perlu tegaskan, kalau kalian mengutip hadis, ini kadang sering terjadi di saat penulisan skripsi. Mahasiswa masih banyak yang mengutip hadis langsung ke buku fikih munakat misalnya, atau ke buku fikih zakat, fikih muamalat. Itu salah. Harusnya kalau kalian mengutip hadis, langsung ke buku terjemahan hadis. Misalnya kitab terjemahan Bulughul Maram, kitab terjemahan kitab Arba'in An-Nawawi, atau penerjemahan kitab Sahih Bukhari. Itu pas, cocok. Kenapa? Sumbernya adalah kitab hadis. Jadi artinya kesalahannya pada tata aturan atau ketertiban dalam mengutip sumber referensi untuk hadis. Itu kadang masih serabutan, masih serampangan. Ya.
itu dijelaskan di dalam metode penelitian. Pedomannya bagaimana. Dan yang berikutnya sistematika pembahasan. Nah, ini sistematikanya bab 1, poinnya poin A besar, kemudian poin A satu kecil, satu satu biasa. A besar, satu titik. Itu harus sistematis. Apa saja yang mau kalian ungkap di bab 1 itu apa, bab 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa. Yang jelas bab 1 itu proposal, isi proposal. Bab 2 itu biasanya berhubungan dengan kerangka teoris atau kondisi objektif tempat penelitian. Yang ketiga itu sudah berhubungan dengan teori. Biasanya seperti itu. Tempat analisis penelitian. Dan yang kelima itu biasanya berbentuk. Nah, itu diungkapkan dalam sistematika pembahasan. Dan di proposal wajib ada. Yang ke-10 daftar pustaka. Sudah jelas, kalian mau mengutip apa? Sumber utama kalian itu apa? Apa referensinya? Dilihat. Nah, setidaknya dalam proposal sudah Anda siapkan minimal 15 referensi. Ya, untuk proposal S1 itu minimal 15 referensi. Nah, inilah sistematikanya. Proposal penelitian kualitatif itu apa? Ada 10 mengenai mulai dari latar belakang masalah sampai daftar pustaka. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tidak ada tugas. Dan bagi yang ingin mengetahui teknik pembuatan judul, silakan kalian lihat di channel YouTube saya untuk MK Bimbingan Penulisan Skripsi pertemuan keempat tahun 2023-2024 tahun lalu pada tanggal 28 Februari 2024. Silakan kalian buka sendiri. Oke, saya kira itu untuk hari ini dan sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan tanggal 25 Februari 25 Maret 2025 untuk pertemuan ke-6. Saya kira itu, terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.